Halo semuanya, selamat datang di podcast HMPE. Kali ini aku jadi podcasternya. Oke, sebelumnya izinkan aku perkenalan dulu ya. Ya. Namaku Feratun Khairunisa, bisa dipanggil Nisa. Mungkin juga pendengar bisa panggil aku Nisa. Tentu saja kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemani oleh teman-temanku juga. Mungkin kalian bisa perkenalan diri mungkin dari IG atau sosmed kalian. Biasa nanti calling-calling, nanti ada yang calling-calling gitu. Siap. Mau siapa dulu nih? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Yuswan Widayat, biasa dipanggil Yuswan. Aku dari Duta Genre Generasi Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Aku mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Salam kenal semua ya. Salam kenal, Yuswan. Perkenalkan semuanya, aku Dina Rahmawati, bisa dipanggil Rahma, dari Hima Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Salam kenal Rahma. Salam kenal. Jadi kalian semester 2 ya? Ya, semester 2. Gimana rasanya di semester 2 ini? Lumayan sibuk kepanitiaan, organisasi, sama kuliah. Kalau Betul. masnya? Emang masih maba ya hitungannya Iya, ya, jadi iya, kayak iya. masih harus adaptasi bareng. Kultur shock juga karena Iya. dari peralihan dari SMA ke kuliah ternyata beda banget kulturnya gitu. Ya, sama banyak hal baru sih, kayak ketemu dosen-dosen keren, kayak Teman-teman. ya kayak teman-teman yang keren. Terus pengalaman baru juga, ikut organisasi Hima, terus UKM sama Ormada yang lain. Kan kita udah semester 2 dan Ya. libur semester juga. Nah, selama liburan ini tuh kesibukan kalian apa aja nih? Boleh disampaikan ke pendengar kita. Oke, dari aku dulu ya. Ya. Boleh. Nah, mungkin ini omongnya kamu aja nggak apa-apa, Nggak kan kita apa-apa. masih remaja Iya. ya. Namanya. Oke. Di Tahu sini aku masuk semester antara, jadi liburan ini tetap masuk ada kelas, kemudian juga disibukkan kemarin ada pemilihan adu apresiasi duta, Oh, iya. duta genre, dan itu selama 3 bulan. Itu rangkaian acaranya juga banyak banget, dari tes sampai wawancara, tes psikologi dan lain sebagainya, sampai pembekalan, dan akhirnya kemarin tanggal 21 Juli baru selesai grand final gitu. Rahma sendiri nih liburan semester kesibukannya Aku apa? liburan semester itu ikut kepanitiaan. Jadi kemarin itu ikut, ada lomba investasi. Nah, kan aku jadi panitia di UKM KSPM. Nah, itu nguras waktu selama bulan Juli sampai Juli pertengahan. Itu baru selesai kemarin, sama selesai kepanitiaan aku jualan dimsum. Oh. Kemarin itu dapat pesanan dari SMP ku, alumni SMP 1 Salaman. Nah, itu ditawari mau jualan ke sini enggak gitu. Terus aku mau kan. Terus guru-guru SMP 1 Salaman tuh pada beli. Nah, gitu. Jadi ikut kepanitiaan sama jualan Dimsum ya? dimsum moe. Wirausaha muda. Ya. Keren. Jangan lupa beli dimsummu. Promosi. Promosi. Udah semester 2 juga ya Iya. kita. Pasti ada kenikmatan sendiri. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi di semester 2 ini? Kalian. Ini siapa dulu nih? Aku kalau semester 2 ini tuh manajemen waktu ya. Antara bagi waktu kuliah yang dari hari Senin sampai Kamis, itu kadang kan Jumat libur ya. Kalau Iya, PE itu dipadatkan sampai Kamis, terus Jumat Sabtu Minggu itu full rapat. Hima itu full rapat, please. Full rapat, terus kalau ada waktu luang jualan lagi, PO lagi, open PO lagi, terus udah sih itu, jarang main kalau aku. Kan di Hima juga tuh satu orang bisa 3 proker, 2 Iya, proker gitu. Kalau Yuswa sendiri gimana nih tantangannya? Dari Di aku semester sendiri ya. ini, ya. Dari aku sendiri memang semester 2 ini kan masuk kemarin tuh 3 bulan, nguras waktu banget, Iya. tenaga banget buat pemilihan duta ini. Dan habis kuliah, habis itu pembekalan, jadi pulang kuliah sore gitu, maghrib dilanjut lagi pembekalan sampai malam. Belum lagi nanti kalau di teknik kan
laprak. Iya, Pernah laprak. itu 2 hari nggak tidur buat ngerjain lapraknya, paginya lagi pembekalan lagi. Itu Kayak gitu tulis terus. tangan laporannya. Iya, tulis tangan sampai judul logo UNY itu gak digambar, Berlembar-lembar. berlembar-lembar sampai kemarin tuh di izin itu sampai segini, dan itu kayak ya alhamdulillah setelah semester 2 selesai ini kayak rasanya long gitu, apalagi kemarin habis grand final. Ya, juara. Ya alhamdulillah itu bonus. Ya, itu. Bersyukur banget. Jadi emang setuju banget kita harus balance waktu ya. Manajemen waktu tuh penting teman-teman semua. Ya. Betul sekali. Iya. Tahu nggak hari ini kita mau bahas topik apa? Apa ya? Apa tuh? Apa? Ayo. Pemirsa. Ini terkait kesehatan mental. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa hitungannya belum lama lah ya di Iya. universitas. Nah, kenapa topik ini sangat penting? Terutama di kalangan anak kuliah, banyak dari kita mungkin merasa cemas, stres, atau bahkan burnout. Jadi nanti kita akan mendiskusikan terkait kesehatan mental itu sendiri. Iya. Mungkin dari kalian sudah mengetahui kesehatan mental itu apa aja? Mungkin dari jenisnya atau gejalanya. Kalau kesehatan mental itu memang kalau kita sudah peduli akan kesehatan mental, berarti kita kesehatan mentalnya udah bagus terutama itu. Dan menurut WHO juga bahwasanya kalau kita peduli akan kesehatan mental, kita lebih tahu potensi diri kita bisa lebih tahu, bisa mengolah stres kita bisa bereksplor apa yang kita mau, kemudian kita bisa berkontribusi baik di masyarakat. Itu salah satu pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Jadi kalau ditarik garis gitu ya, kesehatan mental itu kalau kita dirasa sehat itu bisa di tengah-tengah. Di antara kalau emang kita baru mentalnya baru break dance gitu ya, Yeah. nanti kita turun dikit gitu. Kalau nanti kita lebih baik lagi, mungkin nanti lagi agak naik dikit di kesehatan mental itu. Udah paham betul ya. Kalau Rahma sendiri nih gimana? Kalau aku sendiri tuh apa ya? Kadang-kadang tuh kayak ngerasa nggak balance tuh loh emosinya tuh. Kadang merasa kecewa, sedih kayak gitu. Terus kadang percaya diri banget. Apalagi perempuan Nah, ya. Ya perempuan ya kan ada siklus Iya. tertentu. Nah itu kadang yang membuat aku merasa down banget. Nah kadang itu kalau aku biasanya kayak nulis gitu loh, nulis ngetik di laptop. Tentang Terus apa itu? tentang apa yang aku rasain, tapi nggak aku baca lagi. Gitu. Kalau kesehatan mental itu kalian apa ya? Kalian tuh tahu bagaimana cara mengatur emosi kalian, menyikapi emosi kalian itu kayak seneng itu gimana harus kayak gimana, sedih nggak berlebihan, terus kecewa nggak berlebihan kayak gitu. Setuju banget, karena remaja ini kan labil. Betul. Setuju. Labil emosional masih naik turun, apalagi kayak perempuan tadi ya, Iya, memang betul. mood swing, kadang kayak seneng, kadang-kadang sedih gitu kan. Dan paham banget remaja itu emang harus punya boundaries sendiri, punya pengolahan emosi. Dan mungkin tadi mbaknya bisa menulis itu salah satu bentuk untuk perlahan untuk menjaga emosionalnya gitu. Iya, Pengolahan mengurangi mungkin ya. Iya, Nampaknya yang lebih tenang mengurangi. gitu. Itu salah satu Iya, benar. cara untuk bisa mengolah emosi gitu. Terus kayak cerita sama orang lain, kayak temen, sama ibu sendiri, sama apa ya, sama keluarga sendiri itu kayak gini gitu. Terus ada yang mendengarkan, terus itu kayak kalian tuh cuma perlu mendengarkan gitu loh, Betul. nggak perlu komen apapun. Itu tuh udah mengurangi emosi Emosi kayak kita. gitu. Soalnya terkadang tuh kita curhat tuh malah ada yang adu nasib gitu. Iya. Ya, sekarang itu emang seperti itu. Gue mah pena, Ya, aku. bandingin sama orang gitu. Padahal belum tahu situasi kita seperti apa sebenarnya. Oke, menurut kalian nih, kalian kan pasti memahami diri kalian sendiri. Kapan pentingnya menyadari dari kalian ya, menyadari kesehatan mental itu? Bahwa itu tuh sangat penting untuk kita pahami. Dari siapa dulu? Oke. Merasa penting akan kesehatan mental itu dari aku sendiri tuh emang waktu remaja itu emang labil dari apa yang aku sebut ya. Jadi Iya. kayak aku harus menjaga mentalku ini karena tantangan kedepannya banyak. Apalagi kalau di genre juga ada 5 transisi remaja. 5 transisi remaja itu yang Apa aja? pertama Ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua kita melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan kita juga harus merencanakan pendidikan. Setelah melanjutkan pendidikan kita juga harus merencanakan karir. ya, Karir kita ya, harus direncanakan dari sekarang. Hmm. Dan kemudian kita juga harus merencanakan untuk berkeluarga ke depannya. Kita mau dengan siapa, kapan,
kalau di genre sendiri kan BKKBN kan mencanangkan gitu ya, minimal usia menikah berapa, ada yang tahu nggak? 25. Idealnya. Cewek itu 21. Betul, Ya, 21. Yang laki-laki? Mudah Laki-laki sekali. 25. Betul, 25. 21. Itu udah ada takaran sendiri. Kenapa sih 21, kenapa 25? Dan yang terakhir, setelah kita berkeluarga, harapannya kita bisa menjadi masyarakat yang baik, kemudian bisa menjadi nilai value di masyarakat seperti itu. Itu salah satu tantangan yang membuat diriku jadi oke, kesehatan mental itu penting. Dan remaja sekarang kan juga banyak yang peduli tentang kesehatan mental, Ya, betul. tapi juga banyak yang self diagnosis gitu, tau nggak? Self diagnosis gitu kayak oke, aku kena nih Iya. mentalku, aku Padahal kena belum tentu gangguan kena gitu depresi ya. atau Iya, padahal, betul. padahal belum tentu juga ya Belum kan. tentu. Jadi emang perlu banyak riset, hoax gitu juga harus kita saring gitu teman-teman. Kalau aku sekarang tuh mood tergantung FYP TikTok. Jadi tuh kadang tuh ada FYP yang muncul tuh galau-galau kan. Iya. Jadi kayak kita tuh ikut-ikut galau, Kebawa gitu ya ya. ke bawah suasana. Jadi tuh kita harus menyaring gitu loh. Ah ini nggak penting kita skip. Iya. Terus kalau yang motivasi, nah itu kan kita tetap tonton. Nanti disimpan gitu. Ya disimpan kan nanti FYP-nya tuh yang motivasi terus. Kalau sedih tuh sedih terus gitu kan. Nah, jadi Tergantung berarti lingkungannya gitu ya. FYP TikTok tuh mempengaruhi sih. Ya, emang sih aku juga ya Iya ngerasa kan? ya. Berarti setiap hari itu ya scroll TikTok gitu ya. Iya, tiap hari itu hampir semua orang kayak scroll TikTok sepertinya ya. Media sosial yang sangat menguntungkan atau merugikan ini. Dua-duanya. Ya ada dampak positifnya, ada dampak Iya, negatifnya betul. juga. Dampak positif, dampak Bagaimana kita nyikapinya? Betul. Betul. Jadi kesehatan mental itu memiliki peran yang sangat penting ya bagi mahasiswa itu sendiri, apalagi mahasiswa baru gitu, untuk beradaptasi dengan lingkungan perkuliahannya. Dikarenakan kehidupan di lingkungan perkuliahan itu kan juga berbeda dengan sekolah kita dulu waktu SMA kan. Iya. Mahasiswa baru juga akan menemukan berbagai macam pergaulan yang sangat beragam serta akan menemukan metode pembelajaran yang berbeda dibanding masa sekolah gitu. Iya. Tekanan yang berbeda gitu. Lingkungan. Oke, secara tidak langsung juga mahasiswa baru dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru. Gimana nih menurut kalian? Apa setuju apa enggak? Sebenarnya. Itu sih banget. Setuju sih. Kita harus adaptif gitu ya. Iya, Karena harus. lingkungan kita juga inklusif gitu. Kita harus tahu lingkungan kita berbeda-beda, itu biasa. Teman-teman harus tahu beda itu biasa. Berubahnya cepet Ya. banget gitu kan. Sama ada hal-hal baru yang ini SMA nggak ada kok, kuliah ada gitu. Jadi harus pintar-pintar nyikapi kita sama masalah atau hal-hal baru. Saat aku mungkin lihat-lihat berita gitu ya, baca di The Confession tentang berita kesehatan mental tahun 2022. Iya. Satu dari 20 remaja Indonesia atau sekitar 2,45 juta jiwa umur 10 hingga 19 tuh banyak didiagnosis mengalami kegangguan mental. Menurut kalian gimana tuh? Pengalaman pribadi mungkin ada. Iya, tantangan remaja itu kan banyak banget, apalagi kita masuk di 5 transisi remaja teman-teman. Iya. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Remaja harus lebih peduli tentang kesehatan pribadinya, bagaimana kita menjaga bersih, apalagi alat reproduksinya juga harus penting juga. Kemudian yang kedua, poin kedua, kita harus melakukan perencanaan untuk melanjutkan pendidikan. Itu penting banget, teman-teman remaja harus mengerti setelah ini mau sekolah di mana, jurusan apa. Mungkin teman-teman yang di sini juga dulu pernah kepikiran mau, itu salah satu bentuk 5 transisi remaja. Kemudian yang poin ketiga, gimana kita remaja menyiapkan keluarga, berkeluarga besok, dengan siapa kita berkeluarga dan kapan gitu kan, juga harus memiliki value nilai di masyarakat, gimana kita bisa adaptasi di masyarakat, bermasyarakat itu ada norma-normanya tuh bagaimana gitu. Yang terakhir? Ya, 5 Oh, udah tadi, 5. Udah Oh, udah 5. Lima, Oke. gitu aja. Lanjut. Oke. Dari Rama mungkin ada yang nambahin? Dari aku apa tadi pertanyaannya? Tantangan Oh, ya. tantangan Mungkin remaja banyak nih ya di Iya. usia 10 tahun diagnosis kesehatan mental. Mungkin dari kamu ada pengalaman atau informasi yang kamu sampaikan? kalau dari teman-temanku, temanku tuh ada yang broken home. Oh, broken home Nah, gitu. Itu tuh kayak penyebab paling apa ya? Penyebab paling
berpengaruh. Ya, itu peran Peran orang tua, peran Terlibat. keluarga. Nah itu dari 5 itu Ya, yang berkeluarga. ya berkeluarga. Nah itu tuh dari situ harus dipersiapin untuk ke depannya si mentalnya anak. Iya, mungkin ya. betul. Makanya di genre juga ada salah satu wadah informasi pusat informasi konseling remaja. Nah Itu wadah dari oleh dan untuk remaja memiliki 4 fungsi pikir gitu ya. Yang pertama kita juga berbagi informasi terkait remaja, kemudian problematika remaja, kemudian kita juga kegiatannya juga inovatif dan juga ada modul tentang kita yang disesuaikan dengan segmentasi usia, modul berani, beraksi dan berkolaborasi. Kemudian juga kita setelah apa tadi inovatif, kita juga konseling sebagai wadah remaja ingin konseling gitu loh sama remaja karena 80% remaja itu lebih nyaman Ke temannya sendiri. curhat sama temennya sendiri. curhat. Ya pasti teman-teman di sini juga ada bestinya Ya, kan. Nah, betul. itu salah satu wadah untuk konseling. Kemudian kita juga ada rujukan kalau dirasa kita sebagai konselor sebaya ini belum expert juga ya karena harus ada pendampingan sesuatu yang orang yang lebih profesional gitu. Salah satunya psikolog, psikiater. Jadi kita punya link-link untuk menjadi untuk wadah untuk konselor gitu. Oh ya, ya. Setuju sih, keren. Sebenarnya itu pemicu Ayo, utamanya join menurut kalian kita apa? jadi. Apa? Pemicu utama Pemicu utama dari kesehatan mental itu tadi di diri kita atau teman kalian gitu. Dari informasi yang kalian berikan tadi, pemicu utama menurut kalian apa? pemicu utama. Kenapa kok mereka bisa? Masnya dulu. Ya karena pemicu utama pentingnya akan kesehatan mental gitu ya. Iya. Kita yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengenal diri kita, berarti kita harus tahu nih kedepannya kita harus ngapain aja, tantangan apa yang harus kita hadapi. Nah itu juga harus diiringi dengan mental yang baik juga. Karena bener tadi katamu kalau mentalnya udah breakdance kan juga berpengaruh dari Iya, beberapa berpengaruh. aspek. Mungkin kita berrelasi juga berpengaruh, Iya. bersosial apalagi, Betul. dan aspek-aspek lainnya juga berpengaruh akan kesehatan mental itu sendiri. Kalau aku sih kalian tuh harus mengelola emosi kalian. Jadi misal kalian tuh jangan berlarut-larut kecewa, Betul. jangan berlarut-larut sedih. Iya betul. Jadi kalau kalian kecewa itu secukupnya gitu loh, jangan terlalu berlebihan. Jadi apapun yang berlebihan itu kan nggak Nggak baik. baik, Kak. betul. Jadi terlalu seneng juga nggak boleh, terlalu sedih juga nggak boleh kan. Setuju banget. Nah, itu kalian harus pintar-pintar ngatur emosi Di kalian. tengah-tengah ya, kalau Iya. sedih-sedih jangan sedih banget, Betul. bahagia jangan Jangan bahagia bahagia banget. banget. Penting, setuju banget. Kalian juga kan udah sering berorganisasi di mana-mana nih ya, Ya. pengalamannya, ilmunya gitu. Rasa percaya diri itu penting nggak sih menurut kalian? Penting banget. Penting banget. Gini loh, orang yang percaya diri tuh gampang banget punya teman. Setuju gak? Setuju banget. Apa kok bisa berpendapat kayak gitu? Iyalah, misal nih kita organisasi jadi satu grup nih, satu grup. Terus kita tuh nggak pede mau ngomong sama yang lain gitu loh. Aduh, malu gitu kan. Mau mulai malu. Iya, gitu ya. bener. Beda sama orang yang percaya diri nih. Kamu namanya siapa gitu. Mulai percakapan. Berarti dapat mengatasi rasa takut dan cemas gitu ya. Insecure tuh sebenarnya tuh kita harus punya gitu ya. Iya. Semua orang tuh aku juga ngerasain insecure. Bagaimana aku bisa bersyukur gitu. Kata kuncinya tuh bersyukur. Kita jangan membanding-bandingkan sama orang lain, ke orang lain bisa gini-gini ya. Kenapa kita enggak gitu? Kita jangan sekali-kali membanding-bandingkan kita, karena kita juga punya ciri khas diri kita sendiri. Kita punya Value. unik, ya, punya nilai sendiri Iya. gitu. Jangan membandingkan. Hal unik sama dari orang diri lain. kita Ya. gitu. Nah, percaya diri itu kuncinya. Jadi masnya punya unik tersendiri. Iya. Kalau nggak percaya diri mau mengeluarkan itu, juga orang lain juga nggak akan tahu. Betul. Masnya juga nggak akan berkembang kayak gitu. Apalagi nggak bakal menjadi buta ya. Iya. Karena Betul. Beda itu biasa teman-teman. Iya. tadi kan aku sudah memperpanjang dikit gitu ya tentang kesehatan mental, rasa percaya diri. Mungkin dari kalian di momen-momen kegiatan organisasi di mana rasa percaya diri itu membantu kalian mengatasi tantangan. Itu bisa ceritakan sedikit gitu pengalaman kalian.
Langsung aja. Langsung aja ya. Ya. Oke, di sini emang tantangan kita di organisasi kan dari apalagi di kuliahan Ya. dari berbagai daerah. Jadi satu di sini bagaimana kita bisa adaptasi, kemudian kita mulai duluan juga agak canggung, rasa percaya diri kita juga kayak kok mereka keren-keren ya gitu. Kuliah Minder dulu. minder dulu. Aku yakin dengan kata kuncinya bersyukur, dari apa yang kita bawa itu bisa membangun rasa percaya diri kita. Beda itu biasa, dari tadi aku bilang ya, beda itu biasa. Kita punya keunikan, ciri khas masing-masing, gimana kita bisa membawa diri kita di lingkungan kita, bisa bangun buat rasa percaya diri kita tuh juga pengaruh sih di lingkungan kita. Setuju. Mungkin berbeda itu memang penting banget, apalagi berani mencoba sesuatu itu juga Iya. penting Iya. untuk apa ya, menambah pengalaman kita, ilmu kita, Betul. seperti itu. Remaja kan juga harus pengen eksplor lebih Explore ya. ya. Aku mau coba Rasa ini. ingin masih tahunya muda, tuh ya, ya dari kan, sini. rasa ingin tahunya banyak banget. Ini kan kita udah banyak banget tadi yang bahasnya, udah random banget ini Oke. kemana-mana juga. Mungkin dari kalian tuh ada saran nggak sih yang terpenting untuk disampaikan ke mahasiswa terkait kesehatan mental? Mbak, Kayaknya di UNY sendiri juga ada wadah lembaga yang untuk konseling gitu ya. apa ya? Itu yang namanya Ada. apa? Di belakang itu ada. Ada sebenarnya Ya. ada. Ya, itu. Rektorat. Di samping rektorat kayaknya ada gitu kan, sebagai wadah kita untuk konseling. Iya. Itu salah satu buat mahasiswa UNY apabila dirasa berat nih tantangannya, kita harus perlu ke psikolog atau ke psikiater, langsung aja datang aja. Jangan karena teman-teman bilang kayak kenapa sih kamu tuh baperan, kenapa sih lemah banget gitu. Jangan kayak gitu teman-teman, mental tuh penting, apalagi kita menjalani perkuliahan yang sangat hektik ini. Tantangannya Patut banyak juga banget. ya. Patut juga, apalagi kalau mau Organisasi juga. skripsi di akhir-akhir mau wisuda, itu apalagi jadi kita harus bisa adaptasi, kemudian kita bisa menjalani itu, lakuin hal-hal yang buat teman-teman seneng aja, Enjoy gitu. Jangan mikirin perkataan orang lain. Jangan membuat dirimu tertekan sendiri. Iya betul. Ini dari Rahma ada Aku setuju. Lakuin apa yang kamu suka. Be yourself. Be yourself. Jadi jangan takut omongan orang lain. Misal kalau kalian mau post sesuatu di Betul. Instagram atau WA, post aja, jangan Apalagi Ya. habis posting kayaknya alay deh. ala deh Alay ini. nih. Apa sih ini? hapus aja deh, hapus aja, Nah, gitu. itu jangan. Bebas. Ya. Jangan pikirin perkataan orang Orang lain. lain. Selagi itu nggak merugikan Merugikan. orang Betul lain. banget, betul banget itu. Ya. Oke, kita kan hari ini udah banyak bahas juga. Mungkin ada closing statement dari kalian nih. Closing statement apa ya? Mulai dari satu kata bisa merubah hidup kalian. Anjir Siapa? juga nih. Beda itu biasa. Ya. Beda itu biasa. Kata. Berani beda itu Ya. luar biasa. Jangan lupa join di PIKR ya teman-teman, Pusat Informasi Konseling Remaja. Mungkin semoga di UNY ini mau aku bentuk Boleh tuh. ini Organisasi Yang juga. mahasiswa ya? organisasi ini Yang ya, mahasiswa. Pusat Informasi Konseling Remaja. Harapannya teman-teman yang di sini bisa join. Boleh, boleh, boleh. Join. Ya. Yang penting nggak memberatkan aja sih, kita jalan bareng-bareng. Oke, kan udah closing statement juga. Udah aku ngucapin terima kasih kepada kalian karena wawasan cerita kalian mungkin bagi pembaca juga sangat apa ya, bermanfaat karena ilmu dari kalian juga. Terus mungkin untuk pembicara juga aku ngucapin banyak karena mungkin menyita waktu kalian ya, tadi agak lama proses persiapannya. Terus episode ini mungkin apa ya, udah pernah dibahas sama orang lain juga, tapi kalian tuh apa ya, memiliki ciri khas tersendiri gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Jangan lupa kalian juga nonton ya, Siap dong, share. karena apa ya, udah cukup panjang juga pembahasan ini. Mungkin kita tutup kali ini. Itu tutup podcast kali ini. Teman-teman jangan lupa nonton podcast kita ya. Hanya di YouTube mana Mbak? YouTube apa? HMPE. HMPE. Podcast HMBE. Jangan lupa nonton sampai akhir. Betul. Dan awal toh. Kalau bisa awas. juga nanti komen di kolom komentar, kita diskusiin bareng terkait hal ini. Tuh. Atau mau DM aku juga boleh di Betul. Instagram Ya. @yuswandh31. Mungkin teman-teman mau tanya-tanya itu atau mau konseling boleh banget. Aku terbuka untuk teman-teman semua ya. Menerima curhatan Ya. mahasiswa.
Terima Betul. kasih ya. Iya. Dan sekian, dadah. Dadah.